Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Laili, NIM U2018-2048. Di sini saya akan membahas tentang dua tema yang bertentangan. Mata kuliahnya Mutalaf al-Hadis. Di sini ada hadis yang berbunyi Ani bin Abbas anhu qala tazawwaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Yang artinya dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kawin dengan Maimunah, sedang beliau dalam ihram. Lalu hadis yang kedua, An Yazid bin As-Sammi qala hadasani Maimunah bin Haris an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Yang artinya dari Yazid bin Al-Asam, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Maimunah bin Haris bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kawin dengan dia yang sedang dalam ihlal. Di sini ada juga keterangannya. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa Nabi kawin dengan Maimunah dalam ihram, sedangkan yang kedua menetapkan dalam ihlal. Cerita-cerita ini bertentangan. Oleh karena pertentangan itu, maka dua riwayat tersebut perlu dijamak atau ditakzi. Yang kedua, ada ulama menggunakan thariqatul jam'i, tetapi caranya agak berat. Jadi kedua-duanya riwayat kita takzi saja. Begini, kedua-dua riwayat tersebut itu derajatnya sahih semua. Kita memeriksa adakah terdapat keterangan yang menguatkan pendapat Ibnu Abbas itu. Sesudah kita selidiki, tidak bertemu satupun bantuan bagi riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi kawin dalam ihram. Kita lihat pula riwayat yang kedua, yaitu dari Yazid bin Asam. Kita dapat ada yang membantunya, yaitu dari 4. Yang meriwayatkan dalam ihlal adalah Maimunah sendiri, jadi lebih boleh diterima daripada orang lain yang menceritakannya itu. Abu Rafi meriwayatkan kejadian perkawinan itu dalam ihlal juga. Di antara sahabat, ada yang menyalahkan pendapat Ibnu Abbas tentang dalam ihram, tetapi terhadap riwayat Abu Rafi, mereka tidak membantah. Omongan Maimunah dalam cerita Abu Rafi itu setuju dengan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tidak boleh kawin dalam ihram, yaitu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yankihul muhrim wala yunkihu. Yang artinya Rasulullah bersabda, orang yang di dalam ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh mengawinkan orang lain. Dengan bantuan 4 itu, jadi kuatlah riwayat yang mengatakan Nabi kawin dengan ihlal. Kawin dalam ihlal maksudnya itu. Serta tolaklah riwayat yang mengkhabarkan dalam ihram. Riwayat yang kuat itu disebut roji, yang artinya yang berat atau yang kuat. Sedangkan yang kedua, riwayat yang tidak dipakai itu dikatakan marju. Artinya yang diberati, yakni yang tidak kuat. Yang ketiga, di sini penyelesaiannya dalam bentuk nasa. Menurut bahasa, kata nasa mengandung arti menghilangkan atau al-izalat, membatalkan atau al-ibtal, menukar al-tabdil, memalingkan al-tahwil, dan memindahkan al-naklil. Sedangkan menurut istilah, nasa adalah syarak mengangkat suatu hukum syarak dengan menggunakan dalil syar'i yang datang belakangan. Hal ini dilakukan karena Nabi ada kalanya menyampaikan suatu ajaran Islam di dalam satu hadisnya. Namun kemudian ajaran tersebut dihapuskan dengan hadis yang datang kemudian. Sebenarnya dalam hal ini Rasul memberikan penjelasan tentang setiap hadis yang dinasa itu. Hanya saja terkadang si perawi tidak mengetahui terjadi nasa di antara hadis tersebut, dan perawi lain juga menerima hadis versi yang satunya lagi. Apabila memang terjadi nasa, maka hadis-hadis tersebut haruslah dipahami sesuai dengan ketentuan nasah, yaitu
mengamalkan hadis yang datang belakangan atau nasi, dan meninggalkan hadis yang datang terdahulu atau mansukh. Lalu yang kedua, yang dua tema itu ada yang hadisnya gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqulanna ahadukum min nusukihi ba'da salas. Yang artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang pada kamu makan dari kurbannya sesudah 3 hari. Keterangan di sini artinya, keterangan di sini yang pertama, larangan tidak boleh makan dari daging kurban sesudah 3 hari disebut hukum. Hukum ini sudah dihapuskan oleh Nabi Muhammad sendiri dengan sabdanya, nahaitukum an luhumi adahi an la ta'kuluha ba'da salasi fakulu wan tafi'u biha fi asfarikum. Yang artinya, aku pernah melarang kamu tentang daging kurban, bahwa jangan kamu makan dia sesudah 3 hari. Tetapi atau sekarang makanlah dan gunakan dia dalam pelayaran kamu. Di sini atau disebut juga Al-I'tibar 121. Hadis yang pertama itu dinamakan mansukh, artinya yang dihapuskan, karena hukum yang ada padanya sudah tidak terpakai lagi. Yang kedua, hadis yang kedua disebut nasi, artinya yang menghapuskan, karena hadis ini menghapuskan hukum yang ada pada hadis pertama tersebut. Yang ketiga, hadis yang sudah dihapuskan, hukumnya itu tentu tidak boleh dipakai lagi. Di sini juga ada peringatan. Yang pertama, hadis yang menghapuskan sesuatu hukum itu mesti dengan perkataan yang terang-terang atau tegas, seperti contoh tersebut, serta hadisnya sah pula. Yang kedua, yang boleh menjadi penghapus hukum hanya 2. 1. Allah atau dengan perantara Al-Quran. Yang kedua, Nabi dengan perantara hadis yang jelas dan sahih. Selain keterangan dari Allah dan Nabi, tidak ada seorang pun yang berhak menghapuskan sesuatu hukum agama. Di sini kesimpulannya itu, hadis Nabi sebagai pedoman kedua umat Islam mesti dipahami secara komprehensif. Dengan demikian dapat dihindari juga kesalahan di dalam memahami hadis. Maka dari itu pula para ulama telah berijtihad dengan beberapa penyelesaiannya tersebut, sehingga tidak ada lagi tuduhan bahwa hadis Nabi memiliki makna yang bertentangan satu sama yang lain. Sudah, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.